Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan pergumulan kehidupan. Tidak jarang kita merasa lelah, putus asa, kehilangan harapan, dan bahkan merasa seperti tidak ada jalan keluar. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dengan jelas mengingatkan kita bahwa kemenangan telah diberikan kepada kita oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kemenangan ini bukanlah hasil dari usaha kita sendiri, melainkan pemberian kasih karunia dari Tuhan. Kemenangan yang dimaksud di sini mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam hal rohani maupun kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, Ia mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Oleh karena itu, kita yang percaya kepadanya juga turut mengambil bagian dalam kemenangan tersebut. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa yakin bahwa kemenangan sudah di tangan kita karena Kristus telah menaklukkannya terlebih dahulu. Namun Bapak Ibu Saudara, kemenangan ini juga mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan dan iman yang teguh kepadanya. Kemenangan dalam Kristus bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah lagi, tetapi kita memiliki kekuatan dan penghiburan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi segala sesuatu karena Kristus selalu ada bersama kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang telah diberikannya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup sebagai pemenang, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan demikian, kita dapat menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan dan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau hidupmu mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, ingatlah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Dia sumber kemenangan bagi kita. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah menaruh harapanmu kepada Tuhan Yesus, sebab pertolongan kita datang daripada Dia dan pertolongannya selalu indah pada waktunya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan Yesus setiap hari dalam segala keadaan, karena kita percaya orang-orang yang menaruh harapan kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Demikian renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu mengingat
bahwa dalam setiap tantangan kehidupan, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, kami memiliki pengharapan yang pasti dalam Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan dalam ketaatan kepadamu. Serta jadikan kami saksi akan kemenangan-Mu di tengah-tengah pergumulan kehidupan di dunia ini. Sehingga melalui kesaksian kami, biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, dan orang lain juga boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dampak dari kuasa kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.